Malam gelap di Yerusalem berubah menjadi neraka. Kasino terbesar di Israel yang penuh gemerlap hancur seketika oleh hantaman rudal dari Qatar. Ratusan orang terjebak. Jeritan dan doa bercampur di antara api dan reruntuhan. Inilah kisah tentang malam paling mencekam, ketika kota suci diterjang gelombang kehancuran. Sebelum kita mulai, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu serangan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah dramatis lainnya. Malam itu, langit Yerusalem terasa berat. Awan hitam menutupi bintang, seakan menjadi pertanda akan datangnya sebuah malapetaka. Di pusat kota, kehidupan malam masih bergulir. Lampu-lampu berkilauan. Suara musik dari kasino terbesar di Israel bergema, dan ratusan orang tenggelam dalam riuh pesta. Tak seorang pun menyadari bahwa dalam hitungan menit, segalanya akan berubah menjadi puing-puing. Kasino megah itu berdiri angkuh, simbol kekuatan ekonomi dan hiburan bagi banyak orang kaya dari berbagai negara. Dindingnya dihiasi kristal, sementara di dalamnya orang-orang duduk di meja judi dengan wajah tegang, berharap keberuntungan berpihak malam ini. Di balik sorak-sorai, para penjaga keamanan berjaga dengan penuh percaya diri. Mereka yakin, bangunan itu adalah tempat paling aman di jantung Israel. Namun, di kejauhan, suara samar mulai terdengar, seperti desiran angin yang membawa bisikan maut. Sebuah radar militer Israel sebenarnya telah menangkap sinyal aneh di langit. Tetapi operator yang mengawasinya menganggap itu hanyalah gangguan teknis. Kesalahan kecil itu akan menjadi awal dari bencana yang tak bisa mereka bayangkan. Sementara itu, di sebuah pangkalan militer jauh di Qatar, sebuah tim pasukan khusus sudah menyiapkan peluncuran. Deretan rudal besar berjejer, menunggu perintah. Mata para prajurit menatap monitor. Jantung mereka berdetak kencang. Semua menanti aba-aba singkat dari komandan. Dalam hitungan detik, mereka tahu dunia akan tercengang oleh serangan yang tak terduga. Di kasino, jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Seorang wanita dengan gaun merah baru saja memenangkan taruhan besar, membuat meja judi itu riuh rendah. Para pelayan sibuk menuangkan minuman, dan musik semakin keras. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa detik-detik terakhir kesenangan mereka telah tiba. Langit malam tiba-tiba memekik. Suara dentuman jauh terdengar, semakin lama semakin dekat. Lampu di luar gedung bergetar, membuat beberapa orang menoleh heran. Seorang pria tua sempat berkata lirih, "Itu bukan suara biasa," tetapi ucapannya tenggelam oleh musik yang masih meraung di dalam kasino. Lalu, sebuah cahaya menyilaukan melintas di langit. Dalam sekejap, teriakan pertama pecah di jalanan. Rudal pertama menghantam tanah tak jauh dari gedung kasino, mengguncang bumi hingga kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Orang-orang panik, sebagian berlari, sebagian membeku. Dan itulah awal dari malam paling mencekam dalam sejarah kota itu. Getaran ledakan pertama membuat lantai kasino berguncang. Lampu gantung yang megah berayun liar. Sebagian pecah berjatuhan mengenai meja judi. Orang-orang berteriak histeris, berdesakan menuju pintu keluar. Namun lorong yang sempit justru menjadi jebakan, membuat banyak orang terhimpit di antara dinding dan tubuh-tubuh yang panik. Di luar gedung, kepulan asap mulai menutup pandangan. Mobil-mobil yang diparkir di sekitar kasino terbakar. Alarm meraung-raung bersahutan. Api mulai menjalar dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Jalan raya berubah menjadi lautan api, sementara suara sirene ambulans dan pemadam kebakaran baru saja mulai terdengar dari kejauhan. Tak lama, rudal kedua menghantam sisi barat kasino. Suara dentumannya membuat tanah seolah terbelah. Dinding marmer retak, langit-langit runtuh, dan kepulan debu menutupi udara. Orang-orang yang berada di dalam gedung berlarian ke segala arah. Sebagian tertimpa reruntuhan, sebagian terjebak di ruang bawah tanah yang mulai gelap gulita. Di menara pengawas militer Israel, suasana kacau. Para perwira berteriak satu sama lain, mencoba memahami arah datangnya serangan. Namun data di layar monitor hanya menunjukkan lintasan yang terlambat dibaca radar. "Ini bukan serangan biasa," ujar salah satu komandan dengan wajah pucat. Mereka sadar,
Sistem pertahanan yang selalu dibanggakan malam itu telah gagal total. Sementara itu, di Qatar, suasana berbeda sama sekali. Para prajurit di ruang kendali menyaksikan rekaman satelit secara langsung. Sorakan kecil terdengar ketika ledakan kedua mengenai target. Namun komandan mereka hanya diam, menatap layar dengan dingin. Ia tahu, setiap dentuman berarti semakin dekat pada konsekuensi besar. Di jalanan Yerusalem, seorang anak kecil menangis mencari ibunya. Suara tangisnya tenggelam di antara teriakan orang-orang yang berlari panik. Seorang pria berusaha menariknya ke tempat aman, tetapi terpaksa melepaskannya ketika suara gemuruh ketiga terdengar dari langit. Semua orang hanya bisa pasrah, menunggu di antara api dan reruntuhan. Ledakan ketiga itu lebih dahsyat dari sebelumnya. Kali ini rudal menghantam tepat di bagian utama kasino, menghancurkan seluruh lantai permainan. Api menjalar cepat, kaca-kaca meledak, dan tubuh-tubuh terhempas. Malam itu, pesta berubah menjadi neraka di tengah kota. Asap hitam tebal menutup langit Yerusalem. Kilatan api membakar malam, menerangi wajah-wajah penuh ketakutan. Orang-orang berlari tak tentu arah. Sebagian tergeletak tak bergerak di jalan, sementara sirene ambulan berusaha menembus kerumunan. Kota yang biasanya penuh cahaya kini berubah menjadi ladang kehancuran. Di sebuah sudut reruntuhan, seorang pria parubaya bernama Daniel berusaha menarik istrinya yang terjebak di bawah balok beton. Dengan tangannya yang berlumuran darah, ia terus mencoba meski tubuhnya sudah gemetar. Suara istrinya makin lemah, namun tatapan matanya memohon agar Daniel tidak menyerah. Di lantai atas kasino yang setengah runtuh, seorang wanita dengan gaun merah yang sebelumnya menang besar kini berlari kocar-kacir. Sepatunya patah, gaunnya berlumuran debu, wajahnya dipenuhi luka gores. Ia menjerit, mencari jalan keluar, tapi setiap lorong dipenuhi api dan runtuhan yang menghalangi. Langkahnya semakin terhenti ketika suara gemuruh kembali terdengar dari langit. Militer Israel akhirnya mengerahkan pasukan darat. Tank dan kendaraan lapis baja mulai memasuki jalanan, mengamankan wilayah sekitar. Namun serangan yang datang begitu mendadak membuat koordinasi berantakan. Para tentara lebih sibuk menolong korban sipil dibanding bersiap menghadapi serangan lanjutan. Di markas Qatar, sang komandan akhirnya berbicara. 3 target sudah hancur. Tapi ini baru awal. Suaranya berat, menandakan ada rencana lebih besar di balik serangan ini. Para prajurit yang semula bersorak kini terdiam, menyadari bahwa perintah berikutnya bisa membawa mereka ke perang yang tak bisa dikendalikan. Daniel akhirnya berhasil menarik istrinya keluar dari reruntuhan. Nafas wanita itu tersengal, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih hidup. Daniel memeluknya erat, sambil berbisik, "Kita belum boleh menyerah." Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara sirene panjang menggema dari arah barat kota. Itu pertanda datangnya ancaman baru. Langkah orang-orang terhenti. Semua mata menatap ke langit, yang kini dipenuhi cahaya merah. Puluhan titik cahaya bergerak cepat menuju kota. Malam yang sudah kelam kini berubah semakin mencekam. Semua orang sadar, serangan belum berakhir. Puluhan rudal melesat menembus langit malam. Suaranya seperti raungan naga yang hendak melahap seluruh kota. Orang-orang berlarian tanpa arah. Sebagian tersungkur, sebagian lain hanya bisa menengadah dengan wajah pasrah. Api dari ledakan sebelumnya belum padam. Kini datang gelombang baru yang lebih dahsyat. Ledakan pertama dari gelombang kedua menghantam jembatan utama di dekat kasino. Jembatan itu runtuh seketika, menutup jalur evakuasi dan menjebak ratusan orang yang berusaha melarikan diri. Jeritan minta tolong menggema, bercampur dengan bunyi besi yang terpelintir dan pecah. Jalan raya kini menjadi kuburan terbuka bagi mereka yang tak sempat menyelamatkan diri. Di sisi lain kota, listrik padam total. Gedung-gedung pencakar langit gelap gulita. Hanya cahaya api yang menerangi. Suara doa lirih terdengar dari rumah-rumah yang masih berdiri. Mereka memohon keselamatan kepada Allah, berharap malam itu segera berakhir. Namun di luar, kenyataan justru semakin menegangkan. Daniel masih berusaha membawa istrinya yang terluka. Tubuhnya sudah lelah, kakinya gemetar. Tapi ia terus berjalan melewati jalanan penuh puing.
Ia melihat anak kecil yang sebelumnya menangis kini terduduk sendirian. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan hati yang hancur, Daniel berhenti sejenak, lalu menggendong anak itu bersama istrinya. Meski langkahnya semakin berat, ia tahu mereka tidak boleh berhenti. Di markas militer Israel, alarm peringatan berbunyi tiada henti. Para perwira panik mencari cara menghentikan hujan rudal. Namun semua sistem pertahanan seolah lumpuh malam itu. Komandan tertinggi hanya bisa berdiri menatap peta digital, sadar bahwa mereka sedang menghadapi serangan paling mematikan dalam sejarah negeri itu. Sementara itu, di Qatar, sang komandan masih menatap layar satelit. Ia melihat bagaimana kasino terbesar itu kini tinggal puing dan api. Matanya dingin, tetapi dalam hatinya ia tahu, dunia internasional akan segera bereaksi. Malam itu bukan hanya tentang sebuah serangan, melainkan awal dari gelombang konflik yang jauh lebih besar. Di Yerusalem, orang-orang berpelukan, menangis, dan berdoa di antara kobaran api. Suara ledakan terus menggema, tanah bergetar, dan udara penuh bau mesiu. Malam itu, kasino yang pernah menjadi simbol kemewahan telah hancur, dan kota suci berubah menjadi neraka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi semua orang sadar, sejarah telah terbelah di bawah langit yang terbakar. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata. Tujuannya agar kita bisa mengambil hikmah di balik setiap peristiwa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kamu senang dengan kisahnya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.